Tanya Ustadz, bagaimana Islam memandang seorang yang mengagumi, mencintai pasangan orang lain? Mengagumi pasangan orang lain. Bagaimana pula jika orang itu memiliki perasaan yang sama dengan kita? Waduh, bahaya, bahaya, bahaya. Bahaya ini. Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Pilihan Saya dan mau keterpaksaan. ceramah antara duduk dan berdiri. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Ustadz mau duduk atau berdiri? Saya pilih berdiri. Kenapa Ustadz pilih berdiri? Menunjukkan bahwa saya masih muda, masih sehat. Antara minum atau tidak minum. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Pilihan. Minum atau tidak, terserah saya. Mau saya minum, mau tidak. Itu pilihan saya. Pilihan. Nah, masalah cinta. Cinta itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan dong. Cinta tidak pilihan. Cinta adalah bukan pilihan. Keterpaksaan. Oleh sebab itu maka kadang kita tengok orang ganteng bininya buruk. Oh, cinta. Kenapa? Terpaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan menyimak tanya jawab Ustadz Abdul Somad yang super lucu, yang super kocak. Langsung saja, nggak perlu basa-basi. Kita belajar tapi tetap happy. Oke. Saya mau tanya tentang ruqyah. Saya sudah ngikuti ruqyah 4 kali, tapi sampai sekarang belum bisa keluar juga jinnya. Nanti pergi ke Pekanbaru, mana tahu hari libur, di belakang Hotel Premier ada Masjid Al-Falah. Ini nomornya, catat. Mana tahu ke Pekanbaru. Mungkin sama Ustadz ini jin itu tak takut, yang ini dia takut. Catat nomornya. Ketua Asosiasi Ruqyah Indonesia Provinsi Riau Daratan. Namanya Ustadz Saifullah. 0812 768 9119. 0812 768 9119. Kalau emergensi 911. Kalau diganggu hantu 119. Inilah ciri khas datang ke sana. Jadi tak salah kita coba. Kalau siang namanya Ustadz Saifullah, kalau malam namanya Ustadz Zafrullah, di masjid yang sama. Mana tahu kebetulan ke Pekanbaru malam, datang ke masjid yang sama, namanya Ustadz Zafrullah. Ada orang 7 tahun nikah tak punya anak, diruqyah sama Ustadz Zafrullah, punya anak. Pas ditanya kenapa, rupanya ada jin yang menghalangi pertemuan antara sperma dengan sel telur, dihalanginya sehingga tak jumpa. Jangan. Dibacakan usir. Kata Ustadz Saifullah, ada pula bencong LGBT di ruqyah sehat, ternyata yang masuk tuh jin bencong. Jadi saya tanya, Ustadz, jadi ada jin tuh bencong? Ada, kata dia. Itulah yang dimasuk ke dalam. Ustadz, udah diruqyah 2-3 kali tetap juga sakit. Berarti tidak. Pemarah, laki saya ini pemarah Ustadz. Sudah diruqyah 5 kali tak juga hilang marahnya. Berarti tak salah jin. Memang dia pengamuk. Makanya kadang kita kasihan juga sama jin nih. Sikit-sikit salah dia. Sikit-sikit salah dia. Masya Allah, itu sepintas ya ciri khas beliau tanya jawab. Memang beliau luar biasa ya, cara penyampaiannya kocak gitu ya. Lanjut ya, ada pertanyaan yang unik ya. Ini video lama teman-teman, video lawas ya, udah sekitar 6 tahun yang lalu. Kita simak lagi teman-teman. Aku tak selamanya salah, kata jin. Ustadz, ayat yang dibacanya kan ayat kursi.
Coba saya dengar yang dibacanya itu ayat kursi. Kenapa kita yang baca, kenapa jin itu tak keluar? Ini bukan masalah pistolnya, tapi man behind the gun. Orang yang punya pistol. Kita bacakan Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma, tak mau dia keluar, malah ketawa jin. Ditanya, jin, kenapa kau tak mau keluar? Sesama hantu di dalam saling mengusir. Hantu ngusir hantu, mana mau? Yang membaca itu ulahnya 11-12 macam hantu. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana Islam memandang seorang yang mengagumi, mencintai pasangan orang lain? Mengagumi pasangan orang lain. Bagaimana pula jika orang itu memiliki perasaan yang sama dengan kita? Waduh, bahaya, bahaya, bahaya. Bahaya ini. Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Pilihan Saya dan keterpaksaan. mau ceramah antara duduk dan berdiri. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Ustadz mau duduk atau berdiri? Saya pilih berdiri. Kenapa Ustadz pilih berdiri? Menunjukkan bahwa saya masih muda, masih sehat. Antara minum atau tidak minum. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Pilihan. Minum atau tidak, terserah saya. Mau saya minum, mau tidak. Itu pilihan saya. Pilihan. Nah, masalah cinta. Cinta itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan dong. Cinta tidak pilihan. Cinta bukan pilihan. Keterpaksaan. Sebab itu maka kadang kita tengok orang ganteng bininya buruk. Oh, cinta. Kenapa? Terpaksaan. Cinta tak bisa memilih. Ketika dia rasional, dia tidak cinta. Maka ketika kita senang dengan orang, kadang kita pun tak tahu alasannya. Ditambah Kenapa kita lagi. tiba-tiba senang dengan orang? Nah, cinta tidak bisa memilih. Ketika kita suka dengan orang, apakah kita berdosa? Tidak. Karena rasa itu ada tumbuh di dalam. Suka tidak berdosa. Ketika dia berubah menjadi action, baru berdosa. Suka kita dengan orang, tak dosa. Tapi ketika kita dekati, minta nomor HP-nya, baru dosa. Lalu cinta itu apa? Cinta kepada anak gadis orang belum menikah, kita bisa nikahi dia. Yang jadi masalah bagaimana kalau cinta sama bini orang? Nah, Oleh sebab itu maka rasa itu mesti dibuang karena dia adalah bagian dari ujian. Ujian. Oke. Jangan dipeturkan. Dipeturkan, didekati, apalagi sekantor. Witing trisno jalaran suko kulino. nah, Kita tumbuh hanya sering kena. Berawal dari 6. Pertama nasratun, pandangan. nasrotun, Setelah lama memandang, fabtisamun, senyum. senyum. Setelah senyum, fasalamun, selamat pagi. Good Fasalamun. morning. Setelah salam, fakalamun. Kerja di mana? Di BP. Sekantor ya. Setelah fakalamun, famau'idun, janjian. Bisa ketemu kita nanti siang? Oke. Sukanya makan apa? Ayam panggang. Sana kalau gitu, iya. Faliqaun, pertemuan. Setelah pertemuan, bekerjalah setan, lalu kemudian makan bersama, makan siang. Apa kata orang Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadi apa Betul. yang terjadi. Maka kalau ada bibit-bibit itu terasa di dalam, tekanlah dia, jangan lagi pandang, jangan dipeturutkan. Itulah nilai jihad. Bukan jihad berdarah-darah melawan Belanda, tapi jihad hawa nafsu yang justru jauh lebih besar. Melawan meriam Belanda banyak orang tahan. Meriam Belina apa ya? Masya Allah, itu juga jihad ya teman-teman, memerangi hawa nafsu. Perasaan itu datang, mohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Menarik, menarik, banyak ilmu dan juga kita happy mendengarnya. Kita lanjut saja teman-teman, lanjut, masih banyak tanya jawab yang bakalan seru nih. Bagaimana hukum kita sholat berjamaah di suatu lapangan, terus sopnya putus-putus? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sawu sufuf, luruskan sop. Fa inna taswiyatas sufu min tamamis sholah. Lurusnya sop bagian dari kesempurnaan. Sholatnya sah, tapi kurang sempurna. Sholat tadi berjamaah di sini sah, tapi kalau putus-putus kurang sempurna. Imam luruskan dulu, tengok.
ya berjamaah, tapi sopnya nggak rapat, sopnya jarang-jarang, bahkan terputus. Tetap sah kata Ustaz Abdul Somad ya, tapi tidak afdol, tidak sempurna. Saya sholat di Masjid Istiqomah di Bengkalis. Apa kata imam? Luruskan sholat, matikan HP. Matikan HP. Ada pula di masjid lain, luruskan sholat, angkat kaki celana. Ada pula di masjid di Dumai lain lagi, luruskan sholat, simpan batu cincin. Simpan batu cincin. Pak Imam, kenapa lain ini? Iya Pak Ustaz, batu cincin ini buat orang tak khusyuk. Waktu tasyahud tengok. Sudah deh ini. Tapi tiga-tiganya sepakat bahwa luruskan sop. Cara meluruskan sop itu Pak Ustaz, ujung kaki di ujung tumit, ujung kaki di ujung sop. Kiblatnya ke sana. Ini ujung sajadah tumit. Tumitnya yang rata. Takut pula terlentang. Tumit. Jadi yang rata itu tumitnya. Adapun ujung kakinya ya tergantung kaki masing-masing. Kalau kakinya panjang, panjang. Kalau pendek, pendek. Mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu, bahu bersentuh dengan bahu, bersentuh dengan bahu. Oh, rapat. Kalau bahu saya disentuh orang, saya tak. Cuman kalau kaki kadang disentuh, geli kita. Jadi kalau ada kawan kita senggol kakinya sekali, dia geser, jangan disenggol lagi. Nanti asik ngurus kaki. Saya khawatirnya dia preman baru tobat. Begitu kita dipijakkannya, gitu. Bertinju kita di masjid. Kalau sampai kita bertinju di masjid, nanti yang ketawa yang tak ke masjid. Kenapa orang itu bertinju di masjid? Gara-gara kaki. Untung kita tak ke masjid. Lepak balak 6. Nah jadi bahu rapat dengan bahu, kaki rapat-rapat sedikit lah. Kalau dia risau atau setempel. Setelah itu barulah imam angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Masya Allah. Bagaimana hukum suntik rubella yang belum sertifikasi halal MUI? Sampai sekarang Majelis Ulama Indonesia tidak mengeluarkan sertifikat halal sampai hari ini. Itu yang disampaikan oleh Sekjen MUI, Wakasekjen MUI, Kiai Haji Dr. Kiai Tengku Zulkarnain. Oleh sebab itu kalau ada yang memakai itu alasannya karena darurat. Karena kata dia kalau tidak disuntikkan ini anaknya sakit cacat, mati. Kita kalau dipilih antara dua, mati atau makan babi, pilih mana? Makan babi. Makan babi. Pilih mati. Masuk ke dalam hutan, pilihan cuma dua, mati sama makan babi. Kau pilih mati atau makan babi? Aku mati aja lah, tak boleh. Nggak boleh milih mati. Ambil kecap, colek-colek babi itu. Tak boleh pilih mati. Nggak boleh milih mati. Jadi kalau bapak ibu takut anak itu cacat, sakit, dipakainya hukum darurat itu. Ustadz Somad, saya tanya emak saya ini orang kampung. Mak, aku dulu waktu kecil ada disuntik cacar, suntik ini enggak. Kau dari kecil tak pernah disuntik. Asal datang dokter puskesmas, kularikan kau ke hutan. Sampai sekarang saya hidup, tak ada sakit. Pernah ada trapel ngajak saya umroh. Ustadz, kapan Ustadz ada kosong mau suntik? Kalau kalian mau berangkat, berangkat. Tapi aku terus terang tak bisa suntik. Kalau tak dapat visa Pak Ustadz, saya tak berangkat. Sampai hari H saya tak suntik. Tak bagaimana ceritanya mereka dapat visa, berangkat. Katanya kalau tak suntik sakit mati, tak mati. Tapi ini tak bisa jadi hukum. Saya tak mati, yang mendoakan saya banyak. Nah, sebanyak ini mendoakan. Mana ngumpan kuman-kuman virus-virus? Masya Allah, Masya Allah. Masih banyak ini teman-teman. Durasinya masih banyak ya. Ya seperti itulah ciri khasnya Ustadz Abdul Somad. Pesan-pesan terakhir, sering-seringlah kita mendengar kajian-kajian dari siapapun. Salah satunya Ustadz Abdul Somad yang menurut saya Masya Allah, tabarakallah, keilmuannya yang luar biasa, cara pembawaannya yang menarik, mengingatkan untuk diri sendiri khususnya dan untuk semua, jangan sampai
Ada satu kesalahan menutupi 1000 kebaikan. Siapapun ulamanya, jangan sampai kita keluar dari mulut kita atau jari kita berkomentar ya hal-hal yang negatif kepada para alim ulama kita, para guru-guru kita. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton ini sampai habis. Dukung channel ini agar berkembang. Semoga sehat-sehat semuanya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.